Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah online yang akan berlangsung sesaat lagi, izinkan saya memberikan tata cara dalam kita mengikuti ibadah online yang akan berlangsung sesaat lagi. Pertama-tama mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk kita dapat diisi dengan hadirat Tuhan dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Ajak keluarga kita, anak-anak kita, istri kita dan suami kita untuk dapat berkumpul bersama-sama di satu tempat untuk kita dapat fokus mengikuti setiap tata cara ataupun ibadah online yang akan berlangsung sesaat lagi. Menyiapkan Alkitab dan juga catatan untuk kita dapat membaca dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nikmati setiap pujian penyembahan yang dinaikkan oleh tim Praise and Worship. Nyanyikan dengan kesungguhan hati agar hadirat Allah bekerja ketika pujian penyembahan dinaikkan. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam pujian yang kita naikkan, sehingga atmosfer surgawi turun dan roh Allah bekerja di rumah kita dan melindungi kita setiap saat. Demikian pemberitahuan dalam tata cara mengikuti ibadah online. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara walaupun kita berjumpa secara virtual pada pagi hari ini, tapi Fani yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa ada bersama kita pada pagi hari ini dimanapun kita berada, dimanapun kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Fani yakin dan percaya Tuhan tetap ada dan tetap datang bersama dengan kita semua. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas kesempatan-Mu masih memberikan kami waktu untuk kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, bisa beribadah bersama-sama kembali walaupun secara virtual atau online. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapak, firman-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu akan tercurah melalui kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Pagi kita nyanyikan lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
beri kemuliaan buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Pada pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang sekarang mungkin lagi menonton dengan keluarganya. Mari yuk kita sama-sama membangun mesbah doa di rumah. Kita bersama-sama mungkin yang ada di sekitar kita, kita coba lebih berdekatan dengan iman. Kita nyanyikan satu pujian ini, kita mendoakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kenapa? Karena saya percaya ketika kita semua menyanyikan lagu ini, ketika kita semua dengan iman menyatakan, maka mukjizat akan terjadi atas Indonesia. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara. Syukur untuk setiap rencana dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas
seluruh bumi. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan, bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Doa kami kepadamu, Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kau lihat setiap hati kami Bapa, mesra doa kami naikkan Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdoa. Haleluya. Oh Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan Bapa, pulihkan kembali negeri kami.
Kami percaya Tuhan, Kau pulihkan negeri kami. Dengan iman kami pagi hari ini Tuhan, kami yakin Kau sembuhkan Indonesia. Haleluya. Kuasa-Mu nyata Tuhan, Kuasa-Mu ajaib Tuhan, waktu-Mu yang baik Tuhan, hanya waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami angkat mezbah doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kalau kehendak-Mu jadi wabah ini berakhir Tuhan, kami pulih, seluruh dunia pulih Tuhan. Biar nama-Mu disorakan, biar nama-Mu dikemundangkan di dalam nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu sorak-sorai kemenangan hanya untuk-Mu Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dengan iman kami nyatakan Bapa, Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya penyembuh, satu-satunya Allah yang bisa menyembuhkan segalanya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarkan kami fokus, hati kami terbuka untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah berdoa, kami juga sudah mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan. Kami masih diberikan anugerah dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka seluruh kehidupan kami bagi kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan, saat firman-Mu disampaikan, kami akan terus meresponi firman-Mu dan akan menanamkan benih kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan hidup dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ya, kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu pesan kebenaran firman Tuhan mengenai bagian kita dan bagian Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Filipi, maka isinya tiada lain adalah berisikan tentang nasihat-nasihat yang sangat penting dari Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Filipi, supaya mereka menjalani kehidupan kekristenan itu tetap tangguh, tetap setia sama Tuhan dalam segala perkara. Nah, hari ini Tuhan juga memberikan nasihat kepada kita bahwa ada bagian kita, ada yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita, dan itu sangat penting. Itu tidak boleh diabaikan. Tetapi juga ada yang menjadi bagiannya Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur bahwa Paulus menyatakan inilah bagian yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Jadi inilah bagian yang akan dilakukan oleh Tuhan, oleh Allah Bapa kepada setiap anak-anaknya, yaitu di dalam ayat yang ke-7, di mana Allah yang akan menyatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Allah akan menyatakan dirinya sebagai Allah sumber damai sejahtera yang menyertai kita. Jadi dua hal yang akan dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita, dan saya melihat dari kebenaran firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Kalau Allah melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita, pasti sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Namun pagi hari ini, mari kita akan pastikan bahwa kita juga akan ikut ambil bagian untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan di dalam kehidupan kekristenan kita. Apalagi ketika kita berada di dalam situasi dan kondisi yang ada sampai sekarang ini, maka ada beberapa hal yang saya lihat inilah bagian yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat, mari kita akan baca ulang. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Jadi Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ini bagian yang pertama yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dinasihati oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya bukan berarti kita disuruh bersukacita ketika orang menderita, bukan itu. Maksudnya adalah begini, saudara-saudara, ketika kita menghadapi apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka orang yang bersukacita senantiasa di dalam Tuhan adalah orang yang selalu ingat siapa Tuhan bagi kita. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun tantangannya, mungkin doa-doa kita masih belum dijawab oleh Tuhan, kerinduan-kerinduan kita masih belum tergenapi, tetapi Paulus menasihatkan untuk kita melakukan bagian yang pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi ketika kita melakukan bagian kita bersukacitalah di dalam Tuhan, artinya mari kita akan selalu ingat siapa Tuhan bagi kita. Kalau kita ingat siapa Tuhan bagi kita, maka Alkitab mengajarkan kepada kita, Alkitab memberikan jawabannya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat yang telah mengampuni seluruh dosa kita. Dia menebus kita, dia menjadikan kita anak-anaknya. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang akan menggembalakan domba-domba pemeliharaannya menuju kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Apabila melewati lembah yang kelam, ada mara bahaya di sana, maka Tuhan memastikan domba-domba itu ada di dalam pemeliharaannya, ada di dalam pimpinannya. Karena Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia juga yang akan memelihara kehidupan kita. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mati, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia, Tuhan itu,
adalah Tuhan yang hidup. Kalau dia adalah Tuhan yang hidup, berarti dia selalu menyertai kita, saudara. Setiap hari, setiap saat, dalam segala keadaan, Tuhan yang hidup selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi itu yang dimaksudkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ingat selalu siapa Tuhan. Sehingga ketika kita ada masalah, maka fokus kita yang utama adalah kepada Tuhan. Karena kita mengingat siapa Tuhan buat kehidupan kita. Yang berikutnya, orang yang bersukacita senantiasa di dalam Tuhan adalah seorang Kristen yang selalu akan membangkitkan iman dengan jalan memperkatakan siapa Tuhan yang kita percaya itu. Kalau misalnya tubuh kita sedang lemah, kita bisa memperkatakan, Tuhan terima kasih, Engkau adalah penyembuhku. Kalau kita sedang lemah, kita bisa katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Kalau kita mungkin sedang diganggu oleh kebimbangan, maka kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, bahwa saya adalah anakmu ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, pasti pelihara saya. Nah, orang yang bersukacita di dalam Tuhan adalah orang percaya, anak Tuhan yang berusaha membangkitkan imannya dengan jalan memperkatakan siapa Allah Bapa buat kita, siapa Tuhan buat kita, saudara. Dan orang yang bersukacita di dalam Tuhan adalah orang percaya yang selalu belajar memperbesar pusat perhatiannya kepada Tuhan. Nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya. Ketika semakin kita mau belajar memperbesar pusat perhatian kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan tetap lebih besar dari masalah-masalah sebesar apapun. Enggak ada yang bisa nandingi Tuhan. Enggak ada yang bisa lebih besar dari Tuhan. Jadi orang yang bersukacita di dalam Tuhan, yang berikutnya adalah mari kita akan selalu belajar perbesar pusat perhatian kita. Perbesar fokus utama kita kepada Tuhan di atas segala-galanya. Jadi itu bagian yang pertama, bersukacitalah. Katakan bersama-sama dengan saya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin. Jadi kita harus bersukacita. Itu bagian yang pertama, saudara. Itu akan menolong kita memasuki langkah berikutnya. Yang kedua adalah yang menjadi bagian kita di dalam ayat yang ke-6. Mari kita akan baca kembali bersama-sama. Ayat yang ke-6 dikatakan begini di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, bagian kedua yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mungkin ada orang Kristen yang selalu khawatir, terjebak dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran, bahkan tenggelam di dalam kekhawatiran karena khawatir memikirkan istrinya atau suaminya, entah memikirkan anaknya, memikirkan orang tuanya, memikirkan masalah pekerjaan dan hari esok akan terjadi bagaimana, kemudian juga bagaimana dengan prestasi saya, bagaimana dengan pendapatan yang kelihatannya terakhir-terakhir ini mulai ada penurunan, dan banyak hal yang bisa menjadikan seseorang khawatir, tinggal di dalam kekhawatiran. Nah, saudara-saudara, seorang Kristen yang selalu tinggal di dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran, bahkan tenggelam di dalam kekhawatiran, bisa saja orang itu adalah seorang Kristen yang lebih banyak memikirkan masalahnya daripada memikirkan Tuhan. Lebih banyak berfokus kepada masalahnya daripada berfokus kepada Tuhannya. Nah, orang Kristen yang tinggal di dalam kekhawatiran adalah seorang Kristen yang tidak menyadari bahwa di dalam Tuhan ada hari esok yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi kalau orang Kristen tinggal di dalam kekhawatiran, berarti orang itu tidak menyadari. Orang itu tidak menyadari bahwa di dalam Tuhan itu ada hari esok yang penuh dengan harapan. Nah, seorang Kristen yang tinggal di dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran, berarti orang tersebut sedang melupakan Tuhan dan firman-Nya. Jadi kalau melupakan Tuhan dan firman-Nya,
kekhawatiran yang akan muncul, kekhawatiran yang akan bertumbuh, lalu dia dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, oleh sebab itu, seorang yang tinggal di dalam kekhawatiran, dia tidak akan mungkin bisa membangkitkan imannya. Nah, tetapi firman Tuhan tadi memberikan nasihat kepada kita, bagaimana supaya kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran, bahkan kita bisa menang terhadap kekhawatiran itu. Makanya Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Jadi kalau kita sedang dilanda kekhawatiran, keinginan kita apa? Satu hal saja, kita ingin keluar dari kekhawatiran itu. Kita punya keinginan bisa mengatasi kekhawatiran itu, bisa mengatasi masalah itu, bisa keluar dari masalah itu. Jadi ketika kita mulai merasa khawatir tentang hal apapun juga, Paulus katakan, nyatakan keinginanmu. Nyatakan keinginanmu kepada Allah. Di dalam apa? Di dalam doa, di dalam permohonan, dan dengan ucapan syukur. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi hal pertama yang membuat nanti kita bisa keluar dari kekhawatiran adalah nyatakan kepada Allah keinginan kita di dalam doa. Bagian berikutnya itu, doa itu betul adalah menyampaikan permohonan. Tetapi saya melihat di sini ada dua hal yang berbeda. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, baru dengan ucapan syukur. Karena di sini ada kata permohonan, maka saya melihat di sini nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Berarti doa itu ya adalah berbicara tentang hubungan. Jadi jangan pernah lupakan hal terpenting di dalam kehidupan kekristenan adalah masalah hubungan. Jadi hal terpenting dalam kekristenan adalah masalah hubungan. Hubungan dengan siapa? Betul, hubungan dengan sesama, saudara-saudara seiman. Tetapi jauh lebih penting lagi adalah hubungan dengan Tuhan. Mari kita akan terus tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Tingkatkan hubungan kita dengan Bapa di dalam doa, saudara. Jadi doa itu adalah saat-saat kita masuk ke dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, ke dalam sebuah hubungan yang semakin dekat, semakin erat, semakin intim, melahirkan sebuah pengenalan. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan punya iman. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, kita bisa berserah kepada Bapa, kita bisa mengandalkan Bapa, kita bisa meminta pembelaan Bapa, sehingga Bapa akan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi nyatakan keinginan kita kepada Allah di dalam doa, yaitu bangun hubungan. Jangan pernah lupakan hubungan dengan Tuhan, itu jauh lebih penting dari perkara apapun. Baru yang berikutnya Paulus katakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Jadi doa itu adalah sarana, doa itu adalah kesempatan untuk kita bisa menyampaikan permohonan. Saya katakan tadi bahwa seseorang bisa menjadi khawatir mungkin karena masalah pekerjaan. Mungkin orang berpikir begini, aduh gimana ya pekerjaan saya, apakah masih bisa manjang, apakah masih tetap bisa berlanjut terus pekerjaan saya. Nah, ketika ada kekhawatiran tentang pekerjaan, maka kita bisa menyampaikan permohonan ini kepada Allah di dalam doa. Kita menyerahkan masalah pekerjaan kita, keluarga kita, masalah finansial kita, masalah kesehatan kita, nyatakan kepada Allah di dalam permohonan. Jadi doa adalah menyampaikan permohonan kepada Allah Bapa agar Bapa turut campur tangan dalam kehidupan kita. Mari kita akan menaikkan permohonan kepada Bapa agar Bapa di surga turut campur tangan dalam kehidupan kita yang sedang khawatir, yang sedang takut mungkin, atau juga bisa sedang ada dalam kecemasan. Untuk apa Bapa turut campur tangan dalam kehidupan kita? Supaya Bapa di surga akan terus meluruskan jalan hidup kita sesuai dengan kebenaran. Kita akan meminta kepada Bapa untuk turut campur tangan di dalam kehidupan kita, supaya Bapa juga menguatkan iman kita, iman yang tetap kuat, iman yang tetap tegar sekalipun di masa sukar. Jadi ketika kita menaikkan doa dan permohonan, mari kita akan belajar serahkan kekhawatiran kita, serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, serahkan apa yang sedang saudara takuti akhir-akhir di dalam kehidupan ini. Serahkan itu. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Bapa dalam permohonan,
maka berikutnya adalah percayai Tuhan, percayai Allah Bapa dan firman-Nya. Nanti saya akan melihat apa yang terjadi kalau kita bisa melakukan bagian kita. Ketika kita menyerahkan, ketika kita menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan, lalu berikutnya juga dan dengan ucapan syukur. Jadi selain kita berdoa untuk membangun hubungan, selain kita menaikkan permohonan untuk bisa menyerahkan seluruh permasalahan kita, kebutuhan kita kepada Bapa di sorga, jangan lupa dengan yang namanya ucapan syukur. Dikatakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi mari saudara-saudara, kita akan belajar untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Dengan kita mengucap syukur, itu berarti kita sedang melatih diri kita bahwa masalah boleh ada, masalah boleh kelihatannya besar, masalah boleh kelihatannya berat, tetapi kita mengucap syukur, kita mengucap syukur untuk Bapa kita di sorga. Kita mengucap syukur untuk Tuhan kita. Kita mengucap syukur karena masih ada firman sebagai kekuatan dalam hidup kita. Nah, ketika kita belajar mengucap syukur bahwa Bapa tetap jauh lebih besar dari masalah kita, kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan goncangan. Karena seorang yang mengucap syukur artinya dia sedang melatih, dia sedang memperbesar kualitas dan kapasitas hati yang percaya penuh kepada firman-Nya. Jadi orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang sedang melatih dirinya untuk memperbesar kapasitas dan kualitas hati yang percaya kepada Tuhan. Baik, itu yang pertama sudah. Ya, itu maksud saya itu bagian kedua. Bagian kedua yang menjadi bagian kita. Ya, sekarang yang ketiga. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 mengatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebelum saya jelaskan ini, ketika kita terus memikirkan masalah, makanya kita bisa menjadi khawatir. Ketika seseorang terus memikirkan pergumulannya, maka muncullah rasa takut dalam kehidupan ini. Ternyata munculnya rasa takut, kekhawatiran dan lain sebagainya itu awal mulanya adalah dari pikiran. Nah, jadi bagian kita yang ketiga yang harus kita lakukan, ini nasihat Paulus kepada kita, yaitu kondisikan pikiran kita dengan apa kata firman. Kondisikan, latih pikiran kita, selaraskan pikiran kita dengan apa kata firman. Paulus menasihatkan, pikirkan semua yang baik, pikirkan semua yang sedap didengar. Artinya pikirkan segala sesuatu secara positif. Pikirkan segala sesuatu dengan landasannya adalah firman. Jadi semakin kita fokus kepada firman, semakin sering kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini selesai, maka pikiran ini akan membentuk sebuah pola pikir bahwa toh tetap Tuhan itu jauh lebih besar dari tantangan yang ada. Saya melihat di sini adalah tentang sosok Daud. Itu jauh berbeda dengan Saul, jauh berbeda dengan para prajurit yang ketika melihat sosok Goliat yang begitu tinggi, besar dan tidak terkalahkan katanya. Saul bersama dengan seluruh para prajurit hanya melihat kepada sosoknya Goliat. Dan ketika membandingkan dengan diri mereka tidak punya keberanian apapun untuk menghadapi Goliat. Disitulah mereka mulai berpikir tentang Goliat. Siapa Goliat bagi mereka? Siapa mereka di hadapan Goliat? Maka muncullah rasa khawatir dan takut dan memunculkan
yaitu ketidakberanian menghadapi Goliat. Tapi kita lihat bedanya Daud. Daud seorang yang masih kecil, masih remaja, masih muda, bukan tentara, dia hanya penggembala domba. Tetapi Daud mencoba memikirkan Tuhan melebihi Goliat. Memikirkan bagaimana dia punya pengalaman ketika dia hidup dan berjalan bersama dengan Allah, dan dia bisa menang. Dan ketika Daud mulai, saudara-saudara, mengkondisikan pikirannya dengan apa kata firman, atau apa berdasarkan pengalaman Tuhan di masa lalu, maka Tuhan di masa lalu juga adalah Tuhan yang sama di masa kini, dan Tuhan juga adalah yang sama di masa depan. Jadi buat Daud percaya bahwa Allah tetap adalah pribadi yang bisa diandalkan. Sehingga singkat ceritanya kita melihat bahwa ketika Daud mulai mengisi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran tentang siapa Tuhan bagi dia, maka Daud bisa melangkah dengan iman dan menyelesaikan masalahnya. Ini yang menjadi nasihat Paulus kepada kita. Bagian yang ketiga adalah, mari kita akan terus kondisikan pikiran kita dengan apa kata firman. Yang keempat, ini bagian kita yang keempat, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam ayat yang ke-9. Mari saya ajak baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Baru yang terakhir itu adalah bagian Allah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagian kita yang keempat sudah adalah praktekkan apa yang sudah kita dengar, praktekkan apa yang sudah kita terima, praktekkan apa yang sudah kita pelajari, praktekkan apa yang kita lihat dari kehidupan mereka yang sudah berkemenangan di dalam kehidupan kekristenan. Jadi jangan pernah lupa, lakukan apa saja yang seharusnya kita kerjakan. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya udah lakukan saja. Janganlah hendaknya kita khawatir. Gimana caranya? Naikkan doa, bangun hubungan, praktekkan doa untuk bangun hubungan. Naikkan permohonan kita, minta kepada Bapa turut campur tangannya itu. Praktekkan ucapan syukur. Praktekkan juga tadi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Praktekkan juga tadi untuk menyelaraskan pikiran kita, mengkondisikan pikiran kita sesuai dengan firman. Lakukan saja. Jangan pernah lupa untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan mengajar, hamba-hamba Tuhan menasehati, hamba-hamba Tuhan memperingatkan kita, kebenaran firman Tuhan juga mengajar kita. Kalau firman Tuhan memerintahkan kita lakukan ini, lakukan itu, prinsipnya adalah yang keempat, bagian kita, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Jadi intinya adalah belajar taat dengan sepenuhnya kepada apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, apa kata hamba-hamba Tuhan yang mengajar kita dari kebenaran sebagai sumbernya. Jadi itu bagian kita, ada 4 hal sudah. Saya ulang ya. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu yang kedua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Katakan sama-sama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu yang ketiga, kondisikan pikiran kita dengan apa kata firman. Lalu yang keempat, lakukan saja. Nah, ini yang menjadi bagian kita. Dan sekarang saya akan masuk kepada apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Wow, saudara-saudara, bagian Tuhan itu sungguh dahsyat. Hanya ada 2 hal. Yang pertama, apa yang menjadi bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Firman-Nya mengatakan begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka giliran Allah akan melakukan bagiannya, yaitu Allah akan menyatakan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita tetap ada di dalam Kristus Yesus, apapun yang sedang terjadi, lalu kita lakukan bagian kita, maka bagian Allah adalah Allah akan menyatakan damai sejahteranya yang melampaui segala akal kita, itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Akan menjadikan hati ini tetap penuh keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan saya pasti bisa. Saya menulis begini: ketika damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita, itu akan menumbuhkan keyakinan penuh bahwa kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, yang pertama, saya bisa tetap tegar dalam iman dan pengharapan meskipun ada di masa sukar. Dan yang berikutnya, saya pasti bisa tetap bahagia, bahkan saya tetap bisa bersuka cita meskipun hidup ini sedang dilingkupi kesedihan. Saya tetap bisa mengatakan Tuhan itu baik meskipun sedang mengalami yang namanya ketidakbaikan. Saya tetap bisa bertahan untuk tetap tekun dalam doa walaupun jawaban belum datang, tetapi saya akan tetap setia menantikannya karena Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bahkan saya bisa memaafkan, bahkan juga bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai hati saya, dan saya akan melupakannya. Jadi saudara-saudara, ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita, itu yang akan menjadikan kita punya hati itu tidak mudah terluka. Hati kita itu akan tetap penuh dengan kebenaran. Pikiran kita juga tidak akan mudah terbebani oleh tekanan maupun goncangan yang sedang terjadi. Bahkan bisa menjadikan hati kita terbebas dari rasa khawatir, rasa cemas. Sehingga hati dan pikiran yang dipelihara oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan membuat kita ada di dalam ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya harap saudara masih ingat Yesaya 32 ayat 17. Dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menghasilkan ketenangan, akan menghasilkan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membuat kehidupan seorang anak Tuhan itu, saya tulis begini, membuat kehidupan seorang anak Tuhan enak makan, enak tidur, hidup penuh semangat, penuh pengharapan, dan kita akan tetap menikmati kebahagiaan dan sukacita. Inilah yang namanya bikin hidup jadi lebih hidup. Oleh karena apa? Oleh karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran ini. Sebaliknya, kalau hati dan pikiran ini dikuasai oleh ketakutan, maka kita tidak akan bisa melangkah dengan pengharapan, dalam pengharapan. Tetapi ketika hati dan pikiran dipelihara, dijagai, bahkan dicengkeram oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui pemikiran kita yang terbatas, karena Allah adalah Allah yang luar biasa, itu yang akan menjadikan kita berjalan di dalam ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini bagian yang dilakukan oleh Allah. Yang berikutnya lagi, apalagi bagian Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu di dalam ayat yang ke-9 bagian terakhir dikatakan begini: maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagian Allah yang kedua adalah Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan bersama-sama dengan saya: Allah sumber damai sejahtera
akan menyertai saya. Sekali lagi, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai saya. Jadi ini bagian Tuhan. Allah sebagai sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir, tadi kata Paulus. Kenapa? Karena ketika kita sedang menjalani kehidupan, maka sebenarnya kehidupan kita adalah kehidupan yang disertai oleh Allah sumber damai sejahtera. Jadi hari ini saudara ada keputusan. Saudara mau disertai oleh rasa takut atau oleh Allah sumber damai sejahtera? Saudara yang harus pilih. Tapi ketika saudara melakukan bagian saudara dan saudara rindu Allah melakukan bagian dalam kehidupan saudara, maka ketika saudara menjalani kehidupan ini, saudara sedang menjalani kehidupan yang disertai oleh Allah sumber damai sejahtera. Jadi yang menyertai kita itu adalah sumbernya damai sejahtera. Kalau yang menyertai kita adalah sumbernya damai sejahtera, berarti yang menyertai kita itu adalah sumbernya ketenangan, sumbernya ketentraman, sumbernya kekuatan, sumbernya sukacita. Artinya kita akan menjalani kehidupan kita sehari-hari dalam sebuah kehidupan yang dimerdekakan dari rasa takut, dari kekhawatiran, dari kecemasan. Dengan demikian kita akan berjalan dari kemenangan satu kemenangan. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara, maka berikutnya kita akan menjalani kehidupan yang bisa menjadi berkat buat orang lain, buat istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, siapapun yang melihat kita. Ketika kita melakukan bagian kita dan Allah melakukan bagiannya dalam kehidupan kita, hidup kita pasti jadi berkat. Karena di dalam ayat yang kelima dikatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini saatnya. Di dalam masa-masa seperti ini, saya rindu kita semua bisa menjadi berkat. Jadi saudara-saudara, saya menyampaikan begini bahwa Allah Bapa sudah pasti akan melakukan bagiannya. Jadi mari kita akan pastikan juga, saudara dan saya akan melakukan bagian kita. Yang pertama tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang kedua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu yang ketiga, kondisikan pikiran kita dengan apa kata firman. Yang keempat, bagian kita, lakukan saja apa yang sudah kita pelajari. Lakukan saja apa yang sudah diperintahkan baik oleh Allah, baik oleh firman-Nya maupun para pemimpin kita. Lakukan saja. Maka bagian Allah itu pasti terjadi. Dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi sebuah kehidupan yang betul-betul merdeka dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari kecemasan, dan kita akan dimunculkan Tuhan sebagai pemenang-pemenang di atas segala perkara. Tuhan memberkati. Baik, mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan sudah pasti akan melakukan bagian-Mu terhadap kami orang-orang percaya, yaitu Allah akan menyatakan damai sejahtera yang melampaui akal, akan memelihara hati dan pikiran kami. Allah sumber damai sejahtera adalah Allah yang menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau yang akan memelihara hati dan pikiran kami tetap tenang, tetap tentram, tetap punya keyakinan kalau Tuhan selalu menggenggam hidup kami. Tuhan selalu menuntun kami. Tuhan selalu akan turut campur tangan untuk menyatakan kehebatanmu. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih juga Tuhan, bahwa hidup kami disertai oleh satu pribadi yang luar biasa, yaitu Allah sumber damai sejahtera. Selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini, agar kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman. Kami akan mempraktekkan bagian kami Tuhan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh cinta Tuhan dan cinta firman-Mu, sehingga ketika kami melangkah dalam kehidupan ini, kami boleh mengalami bagaimana Tuhan melakukan bagian-Mu. Tuhan, terima kasih, memberkati seluruh jemaat Gereja Kemenangan pada hari-hari ini Allah. Engkau senantiasa akan terus memberkati keluarga demi keluarga. Mereka menikmati pemeliharaan Tuhan.
Mereka menikmati penyertaan Tuhan. Mereka selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati mereka dalam kesehatan. Berkati mereka dalam ketenangan Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Walaupun saat ini sedang ada di dalam masa-masa yang sedang tidak stabil, tapi kami percaya Tuhan, saatnya tiba. Tuhan akan mendatangkan pemulihan. Tuhan akan menyatakan karya-karya yang besar. Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar hidup kami boleh semakin terus-menerus cinta Tuhan dan cinta firman-Mu. Tuhan, lawat anak-anak-Mu yang sedang lemah secara fisik, jamah, berikan kekuatan yang baru. Mungkin ada yang sedang sakit, dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi buat mereka, ya Allah. Kami berdoa juga buat bangsa Indonesia, Tuhan. Nyatakan lawatan-Mu, ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri, Tuhan, sebagai sumber pengharapan kami. Engkau yang berkuasa untuk menghentikan wabah COVID-19 ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, pemulihan segera terjadi atas bangsa kami, atas para penderita, atas orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, sembuhkan Bapak. Kami berdoa, Tuhan, buat tenaga-tenaga medis, baik dokter, seluruh staf-staf yang ada, tenaga-tenaga sukarelawan. Engkau lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka ketabahan, berikan mereka kekuatan, peliharakan keluarga mereka masing-masing, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Satu nasihat saya adalah lakukan apa yang sudah kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya masa-masa di mana kita masih menantikan kapan kita bisa beribadah bersama-sama secara korporat di dalam rumahnya, kita bisa membangun kehidupan iman kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, ya, mari kita lakukan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya kepada kita. Oleh sebab itu, tetap semangat saudara, tetap cinta Tuhan, tetap cinta firman-Nya, tetap jangan lupa berdoa juga, supaya pemulihan terjadi atas bangsa kita. Dan kita akan melihat nanti Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Dan minggu depan, kita akan masuk ke ibadah minggu pertama, ada perjamuan kudus. Saudara-saudara yang punya akses ke gereja, silakan ambil hosti dan anggur yang sudah ada di dalam packingan. Kalau saudara tidak sempat mengambil, saudara bisa siapkan spot roti atau kue, kemudian bisa juga sirup berwarna merah, atau kalau tidak ada teh juga boleh. Mari lakukan, ikuti nanti instruksi saya minggu depan ketika kita bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan tetapkan hati kita setia terus dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan beribadah bersama-sama. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, hamba percaya Tuhan, lawatan-Mu juga terjadi. Pekerjaan Tuhan juga terjadi bagi setiap keluarga demi keluarga. Mereka akan menjadi keluarga-keluarga yang dipelihara Tuhan, yang dilindungi Tuhan, yang disertai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami akan terus menjagai hati kami, menjadi hati yang tetap cinta Tuhan dan cinta firman Tuhan. Ini hidup kami letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saudara-saudara, terimalah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa yang senantiasa memelihara hari-hari kehidupan-Mu. Tangan Bapa adalah tangan yang akan terus meneguhkan, menguatkan langkah-langkah hidup-Mu, berjalan di dalam kebenarannya yang akan membawa kehidupan Engkau sehari-hari penuh dengan kekuatan dan damai sejahtera. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, dialah perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, dan perisai-Mu. Dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung terus mengurapi dan selalu menuntun kita limpah dengan kemenangan. Dan seluruh berkat ini tercurah menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.